begini, bagaimana pacaran yang green flag atau yang red flag, atau pacaran yang benar dan yang tidak benar. Nah, dalam pandangan kita, dalam pandangan Alkitab, memang tidak secara tertulis mengajarkan tentang pacaran. Kita punya rujukan di Alkitab itu bahwa Adam dan Hawa dipersatukan oleh Tuhan, tidak lewat namanya pacaran. Kemudian Yesus, ibu Yesus dan Yusuf, orang tuanya Yesus, itu bertunangan, lalu mereka menikah. Jadi ternyata dalam Alkitab itu tidak ada konsep pacaran. Tapi memang dalam tradisi orang Mesir ada yang namanya pohon hoi. Jadi biasanya di Mesir itu pemuda dan pemudi Mesir waktu itu, mereka biasanya ada di bawah pohon hoi dan mereka berpacaran di sana. Lalu muncullah kata indehoi. Tetapi di dalam Alkitab memang tidak merujuk sedikit pun tentang pacaran. Tapi karena kita terbiasa dengan pacaran, membangun hubungan, maka ada yang namanya pacaran. Ya, jadi tentu kemudian kita berpikir apa sih tipsnya ketika kalian anak muda ketika memulai satu hubungan yang baru yang disebut pacaran. Karena memang untuk menjaga dan memelihara hidup yang benar, yang kudus, yang jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Nah, beberapa tipsnya adalah yang pertama, utamakan Tuhan. Apapun itu, siapapun itu, yang namanya pacar atau apapun itu, posisinya itu ada di nomor kesekian. Yang menjadi utama adalah Tuhan. Artinya bahwa di dalam segala hal kamu meminta pertolongan Tuhan untuk memahami dan mengerti bagaimana kamu harus bertindak. Alkitab bilang bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kerajaan Allah dan kebenaran itu adalah paket yang tidak bisa terpisahkan. Artinya harus hidup benar, artinya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kudus. Jadi kita pacar itu yang namanya bucin dan sebagainya itu jauh dari kita. Fokus kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan mengizinkan, ya nanti sampai pada waktunya pasti akan terjadi juga. Yang kedua, jagalah, jagalah kekudusan. Karena memang kita ketika pacaran, orang ketika pacaran itu sering sekali tertarik untuk mencoba-coba hal-hal yang sifatnya biologis, dan itu sering sekali terjadi. Nah, karena itu setiap anak-anak muda yang ketika mulai pacaran harus bisa menjaga. Pacaran ada waktunya, pertemuan tidak di tempat-tempat yang membahayakan, yang bisa kemudian membuat kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Mungkin mulai dari pegangan tangan, lama-lama rangkul, lama-lama cium, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Harus dilakukan yang wajar, yaitu komunikasi, bercerita yang wajar-wajar saja. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah bangunlah kasih yang benar, bukan eros atau hawa nafsu, atau pingin memiliki, menguasai, atau pingin mencari keuntungan secara biologis atau tertentu. Pacaran harus mencerminkan kasih sejati. Kasih sejati itu adalah rela mau berkorban, mau berbuat baik, berani untuk memelihara yang benar, ya. Kemudian yang berikutnya tipsnya adalah jujur dan terbuka.
Tidak boleh ada agenda-agenda gelap. Perhatikan, jangan sampai pacaran sama si A tapi selingkuh sama si B, selingkuh sama si C, pacaran sama si D, dan seterusnya. Pacaran cuma tujuannya untuk mencari status, senang-senang, lalu kemudian pergi. Tidak seperti itu. Orang Kristen harus jujur, harus terbuka. Hendaklah kamu berkata benar seorang kepada yang lain. Nah, kayak gitu. Kemudian harus memiliki tujuan yang jelas. Mau pacaran, mau ngapain? Pacaran tujuannya mau ngapain? Jadi kalau orang pacaran itu bukanlah anak sekolahan, bukanlah juga anak SMP atau SMA, bukan. Itu berteman saja dulu, berteman saja. Karena pacaran itu tujuan akhirnya adalah orang menikah, ya kan? Nah, jadi karena tujuannya menikah, maka pacaran itu harus dilakukan pada umur yang sesuai. Umur di mana yang pacaran 1-2 tahun atau 3 tahun lalu menikah, ya kan? Kemudian jangan lupa minta nasihat pendapat dekat sama orang tua. Sampaikan kepada orang tua, saya suka ini, suka itu. Supaya orang tua selalu memberikan nasihat, selalu memberikan arahan dan bimbingan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak terbuka, kemudian tidak mendapat pendampingan orang tua, kadang-kadang kita bisa bablas dan salah jalan. Nah, tips berikutnya adalah jangan lupa apapun itu harus berdoa. Sekalipun sangat besar cinta kamu terhadap laki-laki itu atau perempuan itu, kamu harus berdoa. Apakah ini memang yang Tuhan mau atau tidak? Karena nanti jangan-jangan kamu nanti salah jalan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini bukan sekedar nanti suka-sukaan, ini bukan film Korea, bukan. Ini kehidupan nyata yang tidak seperti membalik telapak tangan lalu jadi tidak. Makanya orang harus berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Itu tips buat kita. Tuhan memberkati.